legenda Putra Langit, mahligai duka di pintu lembah. Kini, Jabrik yang pernah mengarahkan cita-citanya pada kekuasaan tanpa batas, harus bernapas dalam belas kasihan sesamanya. Pagoda Kidang. Setelah habis lelahnya dalam laga dengan Jabrik, ia memperdalam meditasi catur lapuk. Kekejamannya pun menjadi-jadi, dalam menjajal ilmunya. Tak pantas sampah seperti ini diajukan padaku untuk diuji. Bohong, tak suka aku pada persembahan seperti ini. Baginda, Baginda sedang murka, makin hari makin gentar saja hatiku ini padanya. Aku kini menjadi bosan Pualam. Bukan kata-kata Zof yang mengagetkan Pualam. Ada bayang-bayang muncul di belakang Zof. Zof seperti menyerapnya. Jelaslah bahwa roh yang menguasai Jabrik Wanara berpindah pada Baginda. Segera Ayu Pualam Wungu teringat lagi pada Jabrik yang pernah menguasainya. Tiba-tiba tubuhnya melayang terhirup oleh sebuah kekuatan. Akan kuhadiahkan sesuatu untukmu Ayu. Baginda, ku kembalikan energimu yang hilang dulu. Kini, energi Ayu yang semula tersisa cuma sepertiganya, akan dipenuhkan kembali oleh Zof. Setengah jam kemudian, tubuh Ayu sudah melayang-layang kembali seperti seekor walet, seringan kapas. Terima kasih Baginda, ringan tubuhku sudah pulih bak semula. Hehehe, aku kelebihan energi. Apa salahnya membagikannya padamu? Sayangku, ini tantangan, simpul besarku masih terkunci. Inilah kendala untuk mencapai tahap berikutnya. Tapi tak mudah, mungkin ini disengaja oleh Jabrik Baginda, supaya tuanku meminta pertolongannya. Dengan kepandaianku yang istimewa, aku akan mampu menguak tabir misteri ini. Tak perlu minta pertolongan si tua itu. Aku cuma harus menahankan. Aku terlalu cepat jengkel Ayu. Oh, iya Baginda, bukankah ada alis singit? Senyum tersungging di wajah Zof. Ia terbayang kembali kehebatan alis singit dengan alam semesta bergetarnya. Kau ini Ayu, terima kasih. Kau ingatkan aku padanya. Mungkin cuma dia yang bisa menolongku. Pertapa ini telah diperlakukan budak oleh Raja Zof. Tahukah kawan di mana dia sekarang? Istana Benteng Barat. Kelihatannya surai hijau mulai melunak Baginda. Maka diputuskan, paku-paku sendinya dilepaskan. Ya, tapi gagasan untuk meracuninya supaya tergantung pada obat penawar kita, itu kurang kusetujui. Terlalu keji, bukankah usaha ini ditujukan untuk keamanan rakyat kita Baginda? Ku mohon ketegasan dari Baginda, sebab ini adalah atas nama negara. Ya sudahlah, cepat kalian atur semuanya. Permintaan surai akan seorang kawan, dikabulkan oleh Kipas. Aku perlu bantuan orang lain untuk bisa makan dan melakukan kegiatan lain, sebab kedua tanganku tak mampu kugerakkan. Kalau begini caranya, aku bisa kelelahan untuk mengasuhnya. Siapkah kau menjalankan tugas surai? Siap. Dimulai dari mana? Untuk kelancaran, kau dibius dulu. Cerak. Surai memang menyerah, tapi berniat berontak, maka segalanya jadi mudah. Yang dipercayai menanam ulat beracun pada surai adalah pakar dari suku Miao. Sebuah jarum berbentuk unik terpegang di tangannya. Dengan amat hati-hati ia bekerja. Dengan alatnya, ia memungut sesuatu. Begitu cepatnya ulat beracun itu masuk. Dengan cepat, hati, paru-paru, dan ginjalnya sudah dipenuhi ulat. Sekali dalam setahun, mereka bertelur. Banyaknya berjuta-juta. Anak-anak ulat adalah jenis mudah lapar. Dalam 100 hari, kehidupan yang diganggunya akan habis. Mereka amat mudah dikendalikan dengan bunyi seruling ini. Sakit yang ditanggungkan luar biasa. Bagus, langkah pertama selesai. Kini, pelepasan paku-paku sendi dan membalurkan balsem penyambungnya. Paku inilah yang menghambat hingga seluruh tubuh dilumpuhkan. Dengan energi gemulailah paku bisa dicabut kembali. Balsem supaya pertumbuhan daging dan kulit yang semula luka, menjadi lebih cepat pulih. Ternyata lukanya cukup parah. Sedikit saja terlambat, ia memang bakal lumpuh total. Bagi mereka bertiga, kebebasan surai menyiratkan bencana lain. Setengah jam kemudian, surai sadarkan diri. Yahui, tangan kakiku sudah bisa kugerakkan. Yahui, jangan terlalu cepat membuang energi. Kau baru sembuh. Terima kasih, kegembiraanku penuh. Lihat, aku memegang alat untuk mengendalikanmu. Apa itu? Seruling gait nyawa. Kau boleh mencobanya. Jerit pilu menggema di ruang itu.
Au, hentikan, mohon, ampun. Jangan sakiti aku lagi, seruling ini kami memilikinya lebih dari 10 buah. Kalau kau berkhianat, tahu sendiri akibatnya. Tidak, jangan, aku sudah puas menikmati gerak bebasku ini. Aku cuma minta makan lezat dan kenyang saja kok. Kalian menghina habis-habisan, rasakan kalau aku bisa membalas kelak. Asal kau maklum, itu cukup bagi kami. Percayalah, aku akan berbakti pada pangeran. Kita tinggalkan kegirangan Surai dan menengok Parang Nyawa. Hahaha, kau memang cantik sekali pujaanku. Biar saja aku berpura-pura di muka dia. Aku mau hidup untuk pembalasan. Oh bunga taman hayangan, bidadari 1001 malam. Hehehe, cantik dan pintar kungfu kau ini. Tuan, janganlah beringas. Tuan membuatku takut. Oh, maaf, aku memang kasar. Kau ketakutan bunga, hahaha. Kecantikanmu membuatku mabuk, burung nuriku. Aku mabuk keayuanmu. Tenanglah, aku harus menghormatimu bungaku. Siapa ayah ibumu? Bagaimana kau bisa jadi makhluk seperti ini? Bidadari pun takkan setara denganmu. Jangan bicara seperti itu tuanku. Hahaha, penguasa merayunya terlalu kasar kali sehingga dibentak. Jangan-jangan tuan malah lagi mabuk. Penderitaan Nuri belum akan berakhir hanya sampai di sini. Haruskah aku menderita seperti ini? Kau sangat pantas menjadi permaisuriku, bunga pujaanku. Kau tidak murni ya nona. Tuan muda telah menjumpaiku lebih dulu. Anak durhaka, tak tahu membalas budi. Kekecewaan melanda hati Parang Nyawa. Benarkah, tuan? Sungguh aku tidak menyesal telah bersama tuan. Sudah lama aku dengar kemasyhuran tuan. Andai saja tuan yang pertama kali menjumpaiku, tentu aku pun akan mengenangnya seumur hidupku. Hahaha, apa yang membuatmu merasa bahwa aku menyesalkan perjumpaan yang sedikit terlambat ini? Gadis ini sangat berbeda dengan gadis biasa. Ia membuatku hidup. Percayalah bunga taman hayangan, engkau akan kulindungi sepenuh hatiku biar kupagari seluruh tamanku. Hingga kau tak terpetik oleh siapapun. Aku satu-satunya kekasihmu. Ah tuan, tak pernah terbayangkan bahwa tuan memujaku seperti ini. Tak ku sesali perjumpaan ini. Rayuan-rayuan maut Nuri melenakan penguasa. Dia sudah masuk dalam jeratku, akan aku adu domba dengan anaknya. Sayang, nyawamu atau kristal ayahku. Sungguh, kristal itu ada di tangan muridku. Bukan padaku. Tentang itu, ayahku tak mau tahu. Bisa bantu aku menemukannya? Yah, aku tahu. Boleh aku minta kertas dan pena? Tolonglah sampaikan surat ini pada Sri Gunting. Ia ditahan di istana Macan Petak. Sekalian saja bawa dia kemari. Kasihan dia sendiri di sana. Mendengar nama gadis lain di bibir Raja Wali, Pipit terhenyak. Tak bisa ku jamin, lihat saja nanti, istana Macan Petak. Loh, calon pengantin kok sempat-sempatnya bertandang kemari. Aku tak begitu repot, ayah yang mengurus segalanya. Bukankah semua ini adalah impian dari ambisinya? Lagi-lagi dalam keterdesakan, Pipit tidak ragu untuk berdusta. Jadi, pernikahan ini semata-mata untuk menjebak cahaya barat. Izinkan aku menemui Sri Gunting untuk menyampaikan pesan. Baik, gadis bernasib buruk. Apa kabarmu? Mau apa kau kemari? Kalau bukan amanat Raja Wali, enggan aku datang padamu. Secarik kertas itu melebarkan elok matanya. Tutup pipi segala, saat itu barulah ketahuan. Pipi Sri Gunting terluka gores. Hahaha, kelewatan kau, girangnya Pipit, sebab pipi sang saingan cacat. Hihihi, tak seorang pun bisa jatuh hati padamu. Celaka, aku juga tak tahu di mana Uban. Memandang kembali wajah Raja Wali seorang putra mahkota, Sri Gunting tiba-tiba merasa rendah diri. Tak ada gunanya terlalu berharap. Rupanya Uban bersembunyi di gudang kayu bakar istana kota tak bertuan. Impiannya bukankah bahwa ia sedang diharap-harapkan? Keesokan harinya, mereka gelisah memikirkan Uban. Uban tak mengunjungi Sri Gunting. Jadi bagaimana ini? Satu-satunya jalan hanyalah mohon penundaan pada ayah. Nona dan tuan ditunggu ayahanda di Balairum. Ia yang menanti, berdiri dengan kedongkolan yang ditahan-tahan. Ayah, mohon perpanjangan waktu, sehari itu sangat tak mungkin. Kalian menyangka aku ini main-main ya? Kalian sudah tahu pilihan kalian. Cakrawala Parang Darah.
Raja Wali, ayahku merapal cakrawala parang darah. Minggir Pipit, kau jangan sampai terlibat, ini tanggung jawabku. Lihatlah perubahan di wajah sang bocah tatkala merapal jurus mautnya. Cakrawala parang darah versus Belawu Segara. Raja Wali mencoba menghadang cermin langit sakti 9 dengan level 7-nya. Daripada tidak ada perlawanan sama sekali. Rupanya Uban memang sudah lama menanti kesempatan untuk menjumpai Raja Wali. Kristal kosmik itu ada padaku. Hei, sungguh tak kuduga kau ini. Tuan penguasa, akulah si pencuri kristal milik tuan itu. Hei, kau sudah bosan dengan nyawamu bocah. Tobat aku yang hina ini. Mohon ampun aku terlalu bodoh. Tuan, semata-mata tujuannya mencuri itu adalah agar penyakit kulitku ini sembuh. Ia ingin mengurangi penderitaanku. Ampuni dia tuan. Melihat benda berharganya kembali, kemarahannya mereda. Ku ambilkan dulu tuan. Di ruang persembunyiannya itulah ia menyimpan kristal kosmik. Wajahnya menyeringai gembira, namun kecemasan membayang di wajah ketiga orang ini. Baik, demi kelancaran pernikahan kalian, aku tak memberikan sanksi apapun. Terburu-buru penguasa kembali ke istana saljunya. Semoga aku bisa sempurna menguasai cermin langit sakti 9 berkat kristal kosmik ini. Waduh, menakutkan sekali tuan penguasa itu. Perutku sampai mulas. Hahaha, cepat beri salam hormat pada ibu gurumu ini. Terimalah sujudku guru. Semoga guru berdua bahagia, masih banyak tugas yang belum rampung. Kalian ngobrol saja dulu, ada hadiah istimewa untuk guru. Transkripsi seluruh mantra kristal kosmik. Hahaha, guru senang kan? Kau memang luar biasa, samar-samar kurasakan. Perkawinanku ini punya latar belakang lain. Waktuku tak banyak bila firasatku benar. Aku harus memanfaatkannya untuk meditasi. Bagaimana dengan naga hijau yang mencemaskan Nuri bersulam? Di penghujung gelisah, kerinduannya memuncak. Ayah sedang meditasi di istana salju. Tak ada salahnya mengunjungi Nuri. Naga, kaukah itu? Tentu saja kemesraan ini mengundang keheranan di hati naga hijau. Kau mendustaiku, katamu takkan lama meninggalkan aku. Hingga tak sadar, Nuri telah mencuri sebuah kancing bajunya. Nuri jantung hatiku, bersabarlah bila lama aku tak menemuimu. Ya, tapi bisakah kau menemuiku setiap hari? Bisa saja, tapi bagaimana kalau sampai ketahuan ayahku? Sebuah rahasia dipegang Nuri dengan sebuah kancing baju naga hijau. Istana Benteng Barat, Pangeran, kami sudah mempersiapkan pasukan 5.000 pengawal istimewa, melalui seleksi yang amat ketat. Demikian juga segala keperluan pernikahannya. Menurut pemikiranmu, bagaimana perkembangan kungfu Surai? Setelah pulih persediaannya, kemampuannya memulih 80%. Mohon pengarahan pangeran bila di sana terjadi perkembangan yang tak disangka. Ada yang punya usul? Yah, dari mata-mata kita. Bisa dipantau jelas kekuatan tentara mereka. Ada 5 andalan yang terkemuka yang disiapkan. Sang cahaya barat tak bersuara, hening dalam renungan. Konon, Tuan Penguasa telah menguasai cermin langit sakti 7, yaitu Belawu Segara sempurna, Fajar Kencana sempurna, dan Cakrawala Parang Darah sempurna. Di pihak kita memiliki seorang Surai, tokoh yang pernah menguasai persilatan di kawasan barat selama puluhan tahun. Sebaliknya, biarlah Surai Hijau yang menantangnya. Lalu pangeran menghadapi naga hijau. Kipas kaca dan denting kalbu meladeni macan petak. Dan aku, si teropong peramal akan berhadapan muka dengan bajing kelabu. Biarlah putra kedua menghadapi pipit merah. Kurasa taktik pertempuran saudara kita teropong peramal cukup jitu. Biar kita obrak-abrik sarang penyamun itu. Sang cahaya barat tak bersuara, hening dalam renungan. Korban akan berjatuhan, sedangkan kemenangan tak mutlak di pihak kita. Oh, bagaimana kalau menurut pangeran? Bagaimana kalau kita mengukur kekuatan lawan masing-masing kita, baru kita tentukan ketepatan strategi kita. Sungguh kami menghormati pandangan pangeran yang luas, terima kasih. Besok pagi kita berangkat, agar tiba di sana sehari sebelumnya. Fajar menjelang ketika dibunyikannya genderang perang 5.000 pasukan terpilih mengawal Pangeran Cahaya Barat, Denting Kalbu, Kipas Kaca, Teropong Peramal, dan Surai Hijau. Untuk tidak menimbulkan kekacauan, Surai Hijau agak disamarkan penampilannya. Niatku adalah memancing di air keruh supaya hasilnya maksimum.
Kota tak bertuan. Istana Salju. Penguasa negeri tak bertuan terus meningkatkan kungfu-nya untuk menyambut hadirnya cahaya barat. Cakrawala parang merah. Cakrawala parang darah. Bola merah ini, kalau dimampatkan semakin kecil, daya hantamnya akan makin besar. Maka ia berusaha memadatkan bola merah yang besar itu menjadi hanya 1/10-nya. Saat itu, sebenarnya ia sudah lelah, namun ia semakin penasaran. Ketika mencapai puncaknya, terasa dadanya mulai nyeri. Lalu ia mengendurkan energinya dan bola itu meledak. Ia, pemiliknya sendiri, terpental dengan menyakitkan. Apalagi dia yang diserang nanti. Andai ia tak mengendurkan energinya tadi, jelas tembok itu akan hancur seluruhnya. Menyebalkan. Ayah baik-baik saja, biasa, penyakit lama. Merpati posku tiba dengan surat, katanya mereka sudah di perbatasan kota. Loh, mereka datang sehari lebih cepat. Aku sedang meditasi, nanti saja ku sebar taktik. Jaga dirimu baik-baik ayah. Kau tunggu di luar perpustakaan saja. Kok lama sekali? Biasanya setengah jam, ini sudah lebih dari 1 jam. Tadi kulihat ia merasakan sakit di dadanya. Berarti kungfunya makin canggih. Kalau sampai kelebihan takaran gawat. Masuk anakku, jangan terlalu memaksakan diri ayah. Jangan cemaskan aku, anakku. Pindahkan penyelenggaraan pernikahan ke Istana Salju. Jelas ia membawa pasukan terpilihnya. Maka kita harus memecah kekuatan mereka. Ini akan membuat kita mudah mengatasinya. Segera keduanya turun gunung untuk mengatur formasi. Sudah 7 hari aku tak menengok Nuri. Mungkin dia sudah rindu aku. Hubungi bajing kelabu dan macan petak dan berkumpul. Ya ayah, panasnya yang membara nyaris meledak. Sadar bahwa ayahnya terbang ke ruang Nuri bersulam. Hei, elok paras kembang tamanku. Tidak rindukah kau pada diriku? Kejamnya tuanku. Lama Nian tak mengunjungiku. Ada apa? Maafkan kesalahan kekasihmu ini. Jangan marah sekarang ya, nanti rusak kemesraan kita. Kau akan sering merindukan aku bungaku. Tega sekali tuanku. Sepasang mata itu membelalak besar. Dari mana kancing baju ini Nuri? Ayo, katakanlah. Aku takut mengatakannya tuanku. Takut padaku, jangan kembangku. Katakanlah. Beberapa hari yang lalu sepeninggal tuanku, tuan muda datang kembali dan durhaka. Akan kuhajar dia, biarlah keduanya tarung, hingga salah satunya jadi korban. Kok beliau sudah keluar lagi? Ada yang aneh, kelihatannya ia sangat berang. Ayah, macan petak dan bajing kelabu telah diberitahukan. Ini milik siapa? Benar ayah, aku pun mencarinya, entah jatuh di mana. Plak, terkutuk kau. Berani-beraninya datang pada istri ayahmu. Aku sangat menyesal. Ayah ampuni aku jera sekali. Memang semula ia kekasihmu. Tetapi kini sudah jadi milikku. Jangan kau kunjungi dia lagi. Ku maafkan kau sampai di sini. Terima kasih. Camkan yang ini, tak ada ampun untuk kesalahan yang akan datang. Ya ayah, ia sudah diampuni, tapi ia tetap gelisah. Kini segalanya tak bisa menentramkan jiwanya, ayahnya, Nurinya. Gara-gara sebuah kancing baju nyaris ia masuk ke, aku tak yakin ia telah memaafkan aku dengan sungguh-sungguh. Nyawaku ada di ujung tanduk. Aku ingat pada si kembar itu, sudah lama mereka terlupakan. Sudah ku hajar dia, kini tak akan kau diusik anak durhaka itu. Sungguh baik hati tuanku. Kini aku milik tuan sepenuhnya. Tuan penguasa tak merasakan pengkhianatan yang gemulai ini. Jangan terlalu lama melalaikan aku tuan. Ku usahakan bungaku. Melalui merpati pos, tuan penguasa dapat mengikuti gerak-gerik barisan cahaya barat. Segera berkesinambungan, penguasa mengatur medan laga yang ada dalam kepalanya. Sungguh sempurna rencana tuan. Kami akan melaksanakan secara sempurna pula. Percayalah tuanku, mereka akan kami jadikan bulan-bulanan. Fajar Kencana. Setelah beberapa hari, bukan cuma cederanya yang pulih, kungfunya pun meningkat. Kini tubuh Raja Wali telah mampu menghasilkan lingkaran hawa energi kilau keemasan semenjak menguasai Fajar Kencana. Girang sekali hati pemuda ini ketika diketahuinya ia mampu memindah-mindahkan energi kilau keemasan dari satu tubuh ke bagian lain. Astaga, bukankah ini sama dengan yang dirapal oleh tuan penguasa?
Dengan menghimpun seluruh energinya, Raja Wali juga mampu mengubah energi itu menjadi cahaya. Uban, aku berhasil. Berhasil. Ada apa, Guru? Kau boleh lihat kedahsyatan sinar ini. Aha, bagus sekali warnanya. Hebat, Guru. Saking girangnya dengan penemuan barunya, ia lengah. Sinar itu tak terjaga, lepas kendali. Duar, astaga, bro, ups, nyaris. Oh, maafkan aku, Uban. Nyaris saja aku membunuhmu. Maaf, Uban, lain kali jangan suka coba-coba seperti itu, Guru. Masa mau menewaskan aku? Iya, Uban, alangkah besar anugerah yang telah kuterima. Tiba-tiba, Raja Wali, kita diperintahkan oleh ayah untuk ke Istana Salju. Loh, bukankah pernikahan diselenggarakan di sini? Entah ya, ikuti sajalah perintah ayahku. Makin kuat firasatku. Ada niat buruk di balik pernikahan ini. Lalu Sri Gunting, Macan sedang sibuk, kita tunda soal Sri Gunting. Kenapa Macan sibuk? Dia kan tak terlibat dalam pernikahan ini. Tinggalkan aku mau bicara dengan Uban dulu. Kita sedang ditunggu ayah. Bergegaslah, kau tak usah ikut ke Istana Salju. Kalau bisa, bebaskan Sri Gunting. Cari ayahku, ceritakan padanya. Kalau dia menanyakanmu, katakan begini. Tenang, Guru, aku tahu tugasku. Hati-hatilah, kami sudah hendak berangkat. Sujud putra kedua. Bangkit, Nuri, santai saja, kau tak usah bersujud. Kau bakal jadi ibu mertuanya Nuri. Yunda kok makin kurus? Aku baik-baik saja kok. Tuan muda yang makin jangkung. Ayah dan putri ini sama kesalnya menyaksikan keakraban keduanya. Ayo berangkat. Kepala rumah tangga istana siap menyambut rombongan cahaya barat di mulut lembah. Perjalanan terselenggara tanpa halangan. Di batas kota, pasukan elit lain mengambil alih barisan awal. Pangeran, perkenalkan Tuan Macan Petak. Pangeran, saya mohon maaf sekalian, karena kota tak bisa menampung seluruh pasukan Anda. Maka sebagian dimohon menempati kemah-kemah dekat dapur umum. Cahaya barat mendongkol, sebab bukan parang nyawa yang menyambutnya. Mohon Pangeran maklum akan keterbatasan kami. Aku tahu, mereka mau memecah kekuatan pasukan kami. Denting, atur pasukan yang 4.500 itu. Di bawah pengawalan Macan Petak, Pangeran dan 500 pasukan elit masuk gerbang kota. Alangkah banyak penduduk berduyun-duyun menantikan mereka. Cukup banyak bangunan baru dibangun dalam satu dasawarsa ini. Penduduk berdesakan untuk melihat dari dekat wajah Pangeran Cahaya Barat. Alangkah gantengnya, aduhai, yah gagah. Mempesona, kok bisa sih musuh bebuyutan jadi besanan? Ajaib, dunia ini sudah lelah kali ya. Di luar istana, naga hijau tegap dengan pasukan pilihannya. Salam hormat naga hijau ke hadapan Pangeran Cahaya Barat. Sungguh keperwiraan Anda sepadan dengan yang diberitakan. Suatu kehormatan aku diizinkan menyambut Pangeran. Pangeran dipersilahkan beristirahat di ruang peraduan. Dan pengawal di ruang yang sudah disediakan. Maafkan kami yang merepotkan ini, Tuan Naga Hijau. Waduh, itu rupanya ayahanda guruku, urusanku dengannya belakangan. Kini harus kubebaskan Sri Gunting, sementara Macan Petak sibuk. Dengan seperangkat peraturan, akhirnya Pangeran terpisah dari pasukannya. Lapangan di samping istana itu, lebih dari cukup untuk menampung 500 orang. Dia sengaja memisahkan pasukan kita. Terbuka sudah niat busuknya. Sungguh licik siasat mereka untuk kita. Ia mengira, dengan demikian kita mudah dikalahkan. Sungguh salah, Pangeran. Jangan-jangan ia mendahului berbuat sesuatu sebelum hari pernikahan itu. Tanganku sudah gatal saja rasanya. Tunggu waktunya saja, Surai. Belajarlah bersabar. Yang akan kami nilai adalah, adakah kau bersungguh-sungguh nanti? Belum pernahkah merasa rindu untuk memuncakkan energimu setelah 10 tahun diistirahatkan? Ada yang mengintip. Pendengaran kipas kaca memang amat sulit dikelabui. Meski Uban hampir tak mendesiskan suara. Jerep, cuma seorang bocah. Cepat mengaku bocah. Siapa yang menyuruhmu? Guru Raja Wali, yang menyuruhku, Tuan Pangeran. Bukti apa yang kau bawa, anak kecil? Pangeran, putra kedua lahir dini hari pukul 1:15. Sekujur tubuhnya diliputi cahaya lembayung. Kemudian memuntahkan batu baiduri.
Tak banyak yang mengetahui keajaiban yang mengiringi kelahiran anakku. Bisa dipercaya dia, bagaimana kau mengenalnya, dan untuk apa kau kemari? Siap, sebisanya harimau uban membeberkan kisahnya. Guru cuma ingin tahu pangeran merencanakan apa dan apa yang bisa kubantu. Tapi, aku haus, tolong pangeran, bangkit, bangkitlah, kau memang kawannya. Aku ingin menanyaimu, benarkah Raja Wali mencintai Pipit Merah? Menurut mata hatiku, mereka memang saling jatuh cinta. Apalagi guru berhutang nyawa pada Pipit Merah. Cerita panjang lebar uban mengerutkan dahi sang ayahanda Raja Wali. Sungguh nak, posisi kami ini terjepit, pernikahan ini tidak seluruhnya terjadi karena cinta. Ada unsur lain di baliknya. Bebaskan Raja Wali nak. Loh, pangeran tak salah memilih aku. Aku kenal persis seluruh liku-liku istana salju. Percayakan semua padaku. Kurasa penjagaannya diperketat. Semoga aku tak mengecewakan rombongan pangeran. Doakan, aku bangga dipercaya oleh pangeran. Aku pamit ya, pangeran beruntung memperoleh bocah sebaik dia. Jangan terlalu cepat gembira, kungfunya dangkal. Pikirkan juga segala resikonya bila ia tertangkap. Wisma Raya, uban singgah di tempat ini. Ternyata di dalamnya ada Sri Gunting. Sebagian besar pasukan dalam penugasan luar, maka dengan mudah uban membebaskan Sri Gunting. Oh uban, bagaimana dengan Raja Wali? Itu nanti saja, sekarang pinjami aku golokmu. Uban berilah aku uang untuk membelikan santapan Sri Gunting. Baik, ambil yang 10 benggol ini dulu. Hahaha, sungguh murah hati Tuan Uban ini. Kini aku ke Istana Salju, membebaskan Raja Wali. Kalau aku tewas dalam tugas syarat resiko ini, Sri Gunting, larilah selamatkan dirimu. Bawa emas ini ya, aku cemas. Hati-hati ya kawan kecil. Tenang saja, oh Maha Pengasih, mohon kau jaga Raja Wali seperti kau jaga diriku. Aneh, begitu banyak wanita memuja guruku. Aku tak ada yang memujaku. Kok bisa begitu ya? Mana, katanya penjagaannya diperketat. Uban salah besar. Dalam kesunyian, dia diamat-amati. Untuk masuk ke dalam dan memilih nama kamar Raja Wali, bukan hal besar bagi harimau uban. Oh uban, mungkinkah ia sudah bertemu ayahku? Ah, musti segera ku hentikan meditasiku ini. Aku sudah temui ayahanda pangeran. Kita disuruhnya cepat pergi. Sekarang juga, perasaan girang dan galau tercampur dalam satu sanubarinya. Lalu bagaimana dengan Pipit Merah? Wah, situasi gawat guruku. Pipit itu nanti saja, ayo kabur. Raja Wali tak melihat peluang lain. Hahaha, hahaha, mau kemana malam buta begini? Macan petak, tega-teganya kabur. Padahal Pipit sangat-sangat mencintaimu. Hahaha, kungfu guru tangguh. Sikat saja dia guru. Keluar dari ngarai ini, aman sudah. Raja Wali merapal alam gaib pintu luar. Tunggu aku di tepi ngarai uban. Hawa energi hitam. Bocah ini menguasainya. Dari mana? Raja Wali menantang, maka ia bertekad segera menyelesaikannya. Plak, tak ingin ambil resiko, macan petak merapal energi level 5 cermin langit sakti. Prak, alam gaib pintu luar jelas di atas level 5 cermin langit sakti. Ketika macan petak terpental, ia terpaksa kaget. Alam semesta tanpa daya, macan petak berbalik menyerang bocah sakti baru ini. Aku menyusun taktik lain. Ia tak bisa dilawan dengan andalanku. Dengan gerakan teramat gesit Raja Wali mampu menyarangkan tapaknya tepat di ulu hati macan petak. Seharusnya ia gembira, namun sengatan itu tak mengenai apapun, seperti kapas dan menghilang. Hahaha, ku hadapi pula kau dengan alam gaib pintu luar. Kuhisap pula energinya, cuma sempat tercengang, cakar macan petak sudah melekat padanya. Prak, belau segara. Sengatan itu terasa amat nyeri di kepalanya. Ia berharap bisa melepaskan diri dengan belau segara. Mundurlah macan petak, kau bukan tandinganku. Jadi, Tuan Penguasa telah memberinya belau segara. Pilih kasih, tapi kenapa juga secepat itu bocah ini menyerapnya? Aneh. Tak mustahilkah rombongan Pangeran Cahaya Barat lolos dari kejaran pasukan elit Istana Salju? Lalu dengan Nuri, juga Sri Gunting, belum lagi Pipit Merah, selanjutnya di Legenda Putra Langit 30. Ketika genderang perang digemakan. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.